Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dede semua. Jadi hari ini kita masuk pertemuan yang ke-14. Nah, karena besok libur, jadi pertemuan yang besok kita ganti hari ini ya, pertemuan 14. Karena sebenarnya minggu ini minggu udah UAS. Tapi karena pertemuan kita belum cukup, jadi kita agak menunda UAS kita. Jadi kalau misalnya hari ini pertemuan ke-14, jadi insya Allah Jumat depan kita pertemuan ke 15 sama 16 ya. Jadi insya Allah minggu depan kita ganti juga di hari Kamis dengan Jumat karena batas terakhir penginputan nilai itu tanggal 31 Januari. Kalau misalnya kita masuk di tanggal 23 sama 30 nggak cukup ya kan waktu saya meriksa satu hari. Jadi saya ulangin kita masuk hari ini pertemuan ke-14. Nah, insya Allah minggu depan kita masuk di pertemuan ke-15 sekaligus sama 16 ya. Jadi 15-nya kita masih belajar Kamisnya, 16-nya kita ujian. Tapi nanti minggu depan sekalian saya share kisi-kisinya gitu ya. Oke, kita masuk sekarang pertemuan ke-14. Jadi di pertemuan ke-14 ini kita punya topik mengenai integral tertentu. Nah, apa itu integral tertentu? Jadi seperti yang udah kita pelajari minggu lalu, integral itu terbagi dua. Jadi satu ada integral tak tentu, satu lagi ada integral tertentu. Nah, integral tak tentu itu adalah integral yang tidak punya batas. Jadi integral yang variabel bebasnya yaitu x-nya tidak punya batas, apakah batas bawah ataupun batas atas. Di mana hasil dari pengintegralannya itu adalah suatu nilai yang ditambahkan dengan c atau namanya konstanta pengintegralan. Sementara kembalikannya hari ini, integral tertentu itu artinya adalah integral yang variabel bebasnya atau x-nya sudah memiliki batas, yaitu batas atas dan batas bawah. Nah, kita lihat perbedaannya sesuai dengan definisinya. Oke, ini dia integral tertentu. Integral tertentu merupakan integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya mempunyai batas-batas tertentu integral. Jadi dalam hal ini, variabel bebasnya itu adalah x ya. Batas-batasnya yang mana? Ini dia rumusnya. Jadi batasnya itu ada dua. Satu A sebagai batas bawah, ini dia. Kemudian B sebagai batas atas. Di mana kedua-duanya ini adalah variabel bebas dari si X ini. Jadi nanti X ini ada yang dimasukkan atau substitusikan nilainya untuk B. Ada juga nanti nilai X yang dimasukkan atau disubstitusikan nilainya untuk A. Sehingga rumus integral tertentu itu menjadi integral A sampai B K fx dx sama dengan. Nah, jadi kalau kita punya K yang dikalikan dengan fungsinya, maka konstantanya boleh kita keluarkan dulu. Konstantanya dikeluarkan dulu, baru kita kalikan dengan integral. Jadi istilahnya kayak cari dulu hasil integral A sampai B ini, fungsi ini, dapat hasilnya nanti baru kita kalikan dengan K. Itu akan lebih gampang ketimbang kalau sebelah kiri kita kalikan K dengan fungsinya. Gitu ya. Oke. Ini boleh dilihat dulu sebentar. Sudah? Oke, kita lihat berikutnya. Ini nanti boleh ditulis ya atau di screenshot layarnya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, yang di berikutnya ini sekarang kita mau digunakan apa sih manfaat dari penggunaan integral tertentu ini? Nah, si integral tertentu ini ternyata manfaatnya itu bisa digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. Jadi sebagaimana kita tahu kurva itu kan berbentuk parabola ya, fungsinya berbentuk fungsi kuadrat. Jadi si integral ini bisa dihitung untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. Bagaimana caranya? Jadi luas daerah di bawah kurva dari suatu fungsi dengan batas bawah A yang tadi ya, batas bawahnya itu adalah A dan batas atas B. Jadi apa perbedaan batas bawah dan batas atas, Bu? Batas bawah itu nilainya di bawah, yaitu nilai yang paling kecil. Sementara kalau batas atas itu nilainya di atas, nilai yang paling besar. Jadi kalau misalnya kita punya A sampai B, diasumsikan nilai yang paling kecil sampai paling besar. Contoh, -1. Itu kan kecil. Besarnya berapa? 2. Berapa lagi? 0 sampai 3. Jadi nolnya di bawah nilai kecil, tiganya di atas nilai besar. Ya gitu ya. Jadi batas bawah itu adalah A yang ini. Dan batas atas itu adalah B yang ini. Dimana nanti cara menghitungnya adalah FB dikurang FA. Jadi fungsi dari X yang kita gantikan terhadap B tadi kurang dengan fungsi dikali X yang terhadap A tadi. Atau cara bacanya itu adalah integral dari suatu fungsi dengan nilai batas B dikurangi integral dari suatu fungsi yang sama dengan batas bawah A. Jadi ada penggunaan tanda operator kurang di sini. Hasilnya itu adalah yang besar dikurang yang kecil. Jadi kenapa FB dikurang FA, Bu? Bukan FA dikurang FB. Lihat, B itu adalah batas atas. Otomatis kalau dia batas atas, berarti nilai hasil B itu nanti paling besar dibandingkan dengan yang A. Maka kalau kita menggunakan prinsip selisih, selisih itu yang besar harus dikurang dengan yang kecil. Gitu ya. Oke, sekarang setelah kita tahu batasnya itu adalah A sampai B, sekarang kita melihat dulu mengenai ini dia, rumusnya. Jadi sama kayak yang tadi rumusnya itu adalah integral A sampai B fx dx.
sama dengan fx. Jadi perhatikan, sebelah kiri ini adalah integrannya. Ini adalah fungsi yang mau kita integralkan. Sebelah kanan f-nya itu kapital, itu adalah hasil integral. Jadi kalau sebelah kiri ini adalah fungsi yang mau kita integralkan namanya integran. Kalau sebelah kanan itu adalah hasil integralnya. Di mana batasnya itu sama A, B sama B. Hasilnya apa? FB dikurang FA. Jadi nilai dari B dikurang dengan nilai dari A. Contoh, kita ambil contoh sederhana dulu ya di samping ini ya. Nih, ini saya hapus dulu. Ingat rumus integral seperti di minggu lalu, ada dua yang utama. Misalnya, integral X pangkat N dx, itu hasilnya apa? Satu per N tambah satu dikali X pangkat N tambah satu tambah C. Ya. Yang kedua, integral K dikali X pangkat N dx sama dengan apa? K per N tambah satu dikali X pangkat N tambah satu. Dan di sini tidak ada C lagi ya. Dia selesainya itu berbentuk nilai. Contoh, kalau misalnya saya buat integral, ya, kita ambil yang sederhana. Integral nol sampai satu, ya, integral nol sampai satu X pangkat 2 atau X kuadrat dx. Oke, maka hasil integralnya itu adalah satu. Pakai rumus yang nomor satu ini ya. Kenapa? Karena di depannya tidak ada konstanta. Jadi kalau tidak ada konstanta hasilnya adalah satu. Berarti satu per N-nya berapa, dua. Ini 2 sama dengan N ini 2. Berarti satu per 2 tambah satu dikali X pangkat N tambah satu. N-nya tadi 2 ya. Berarti 2 tambah satu. Berapa hasilnya? Satu per 3 X pangkat 3. Betul ya? Bisa, oke. Kemudian masukkan batas atasnya berapa tadi? Satu, batas bawahnya berapa? Nol. Berarti gantikan variabel BBS X yang pertama itu dengan satu. Berarti satu per 3. Buka kurung panjang ya. Per 3. X-nya berapa tadi di sini? Satu. Berarti satu pangkat 3 dikurang satu per 3 dikali berapa X yang berikutnya? Nol. Nol pangkat 3. Oke, satu per 3. Satu pangkat 3 berapa, satu. Oke, kurang satu per 3. Nol pangkat 3 berapa? Nol. Sehingga satu per 3 dikali satu per 3 dikurang satu per 3 dikali nol, nol. Maka hasilnya sepertiga dikurang nol adalah sepertiga. Jadi hasil integralnya itu adalah satu per 3. Oke, coba dilihat dulu sebentar. Dilihat dulu hasilnya sebentar. Jadi dalam hal ini fx b a. Berarti yang pertama fb dulu. Mana fb ini dia? FB itu untuk batas yang besar. Berarti di sini batas yang besar itu ini. Kemudian FA itu untuk batas di bawah yang kecil. Berapa? Ini dia. Maka hasilnya sepertiga kali satu dikurang sepertiga kali nol. Sepertiga kurang nol. Berapa hasilnya? Sepertiga. Paham ya? Oke, sekarang kita mau buat contoh berikutnya. Nanti dari screenshot atau di itu ya. Dicatat. Kemudian kita mau buat contoh berikutnya di mana X kuadrat ini ada konstanta di depannya. Contoh seperti di bentuk nomor 2 ini. Ada K di depannya. Kita buat contoh ya. Ini saya hapus dulu. Integral nol lagi sampai satu. Tadi kan nggak ada K-nya. Kita buat sekarang K-nya. 3x kuadrat dx. Nah, dari rumusnya apa? Ini kan ada K-nya di depan. Berarti pakai K. 3 per 2 tambah satu dikali x pangkat 2 tambah satu. Batas atasnya berapa? Satu. Batas bawahnya berapa? Nol. Berarti hasil integralnya berapa? 3 per 3 X pangkat 3. Batas bawah satu, batas bawah nol. 3 bagi 3 berapa, sah? Satu. Jadi
1 dikali X pangkat 3, batas atas 1, batas bawah 0, maka 1 dikali X pangkat 3 adalah X pangkat 3. X pangkat 3, 1, 0. Nah, inilah ada hasil dari integralnya. Inilah bentuk si fx ini. Ya, sama dengan ini hasilnya. Kemudian apa yang kita lakukan ini? FB. Berarti FB kita siapa? Gantikan variabel X ini dengan batas atas 1. Atau B-nya. Berarti 1 pangkat 3 dikurang berapa? FA kita berapa? 0. 0 pangkat 3. 1 pangkat 3 berapa? 1. 0 pangkat 3, 0. Berapa hasil 1 kurang 0? 1. Sehingga hasil integralnya itu adalah 1. Paham ya? Ini boleh dicatat dulu atau di screenshot dulu sebentar. Sudah? Oke, ini saya hapus. Kita lanjutin berikutnya. Ini dia contohnya. Nih. Jadi kita mundur tadi belum? Tadi ada di sini dikatakan ini dia. Integral tertentu gunanya apa ini dia? Untuk menghitung nomor satu ya. Untuk menghitung luas bidang antara kurva fx dengan sumbu x. Udah. Yang kedua, interval A sampai B. Jadi interval itu A sampai B maksudnya intervalnya itu A-nya batas bawah, B-nya batas atas. Jadi kita menghitung luas bidang antara kurva fx dengan sumbu x. Contoh, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 3. Sumbu X, garis X sama dengan 2, minus 2. Dan X sama dengan 5. Ya, kita mau lihat contohnya kayak mana sih menghitung luas bidang antara kurva itu. Nah, jawabannya di slide berikutnya. Di sini dia jawabannya. Ini dia, nomor 2. Jadi pertama kita masukkan dulu fungsinya. Fungsinya apa tadi? Fx-nya ini dia. Fx-nya itu adalah X kuadrat tambah 3. Batas bawahnya minus 2, batas atasnya 5. Dah. Apa yang kita integralkan? Si fx ini kita integralkan. Ini hasilnya adalah ini. Jadi tadi x kuadrat diintegralkan dulu satu-satu. X kuadrat tadi kita cari ya. Hasil integralnya adalah sepertiga x pangkat 3, betul. Kemudian 3, hasil integralnya adalah 3x. Jadi nanti kalian buat di seli-seli atau di kertas lembar yang menyatakan di kertas lembar di kertas yang membuktikan bahwasanya hasil integral dari si x kuadrat itu adalah sepertiga x pangkat 3 ya, dan hasil integral 3 itu adalah 3x. Dapat hasilnya masukkan batas atasnya 5, batas bawahnya minus 2. Baru masukkanlah gantikan X ini dengan 5 dulu. Berarti sepertiga 5 pangkat 3 tambah. Gantikan X ini juga dengan 5. 3 kali 5 kurang sepertiga. Ini minus 2. Minus 2 pangkat 3. Kemudian minus 2 kali 3. Ini dia. 5 pangkat 3 berapa? 125. 125 per 3 tambah 3 kali 5 berapa? 15. Oke. Minus 2 pangkat 3 berapa? Minus 8. Ya, jadi minus 2 pangkat 3 itu artinya minus 2-nya berulang sebanyak 3 kali. Minus 2 kali minus 2 dikali minus 2. Hasilnya berapa? Minus 8. Jadi dia minus 8. Oke, ini dia minus 8 per 3-nya. 3 kali minus 2 minus 6. Jadi tanda positifnya berubah ya. Positif ke negatif, negatif 6. Oke, ini dijumlahkan 125 per 3 tambah 15. Ini penyebutnya samakan jadi per 1. Ya, jadi 125 per 3 tambah 45 per 3. Kenapa 45 per 3? Karena 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. Jadi 3 sama 1 ini kita KPK-kan, kita cari penyebutnya. 125 tambah 45 berapa? 170. Berarti hasilnya 170 per 3. Ini dia 170 per 3. Minus 8 per 3 dikurang 6. Jadi kita samakan lagi penyebutnya. Minus 8 per. Jelek sekali, maaf. Kita ganti. Minus 8 per 3 dikurang 6 per 1. Samakan penyebutnya sama-sama 3 ya. Oke, ini tetap minus 8. 3 bagi 1, 3. Nih. Bagi 1 3, kemudian ini 3 kali 6. 8 18. Berarti minus 8 dikurang 18. Berarti minus 26 per 3. Ini dia minus 26 per 3.
Oke, sekarang penyebutnya udah sama ya dengan 3, maka kita lakukan berikutnya adalah jumlahkan. Negatif tambah negatif jadi positif, sehingga hasilnya itu adalah tambah 170 tambah dengan 26, maka hasilnya 196/3. Sampai sini boleh pecahan biasa atau sampai sini pecahan campuran juga boleh. Gitu ya. Oke, boleh dilihat sebentar atau di screenshot sebentar. Paham ya sampai sini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk ke satunya tadi. Satunya tadi apa? Tentukan nilai ya, tentukan nilai kelewatan. Tentukan nilai 0 sampai 2 4 dikurang x kuadrat dx. Jadi sekarang batas bawahnya 0, batas atasnya 2, fungsinya adalah ini 4 kurang x kuadrat dx. Apakah ini luas bidang? Bukan. Ya, jadi tadi kan bisa digunakan untuk menghitung luas bidang. Luas bidang itu yang ini. Jadi dia yang nomor satu ini apa Bu? Yang ini. Yang dia menggunakan interval A sampai B. A sebagai batas bawah, B sebagai batas atas. Oke? Kita hitung berikutnya ke halaman berikutnya. Saya kasih jawabannya. Oke, ini dia. Jadi kita nggak nulis-nulis di sini lagi. Ini dia. Oke, ini dia. Jadi fungsinya tadi itu adalah 0 sampai 2 4 dikurang x kuadrat dx. Udah. Kemudian 4 itu kita integralkan. Integral 4 adalah 4x. Integral x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3. Dicari ya integralnya masing-masing ya. Ingat rumus integral tak tentu di minggu lalu. Oke. Jadi kita dapat hasilnya. Integral 4 itu adalah 4x. X kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3 0 sampai 2. Baru setelah dapat itu masukkanlah batas atasnya. Tadi berapa batas atasnya? Batas atas yang pertamanya adalah 2. Berarti masukkan ke sini x itu gantikan dengan 2 dulu. Ini dia 4 kali 2. X-nya gantikan dengan 0. Berarti 4 kali 0. Dah. Sini X itu adalah 2. Ini di X-nya 2. X-nya 0. X-nya 0. Jadi selesaikan dulu yang sebelah kiri. Baru kita selesaikan yang sebelah kanan. 4/3 dikurang sepertiga X pangkat 3. Ini dia. Ini hasilnya 4 kali 2, 8. Kemudian sepertiga 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 ini kita ketahui bahwasanya 2 pangkat 3 itu udah 8. Oke, jadi 8 dikurang 8/3. 4 kali 0, 0. Sepertiga 0 pangkat 3, 0. Sehingga hasilnya itu adalah 16/3 dikurang 16/3. Jadi ini 8 ya. 8 per 1. Jadi kalau misalnya kita punya pecahan yang mau dikurangkan dengan pecahan, maka penyebutnya harus sama. Kenapa Bu 8 bagi 1? Ini kan 8. Nah, toh 8 bagi 1 itu kan sama dengan 8. Sama ya. Kecuali kita mengubahnya jadi bentuk yang berbeda. 8 bagi 2 atau 4. Salah. Ini kan masih sama. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Sama-sama 3. Sama-sama 3. 3 bagi 1 berapa, Ti? 3 kali 8 berapa? 24. 3 bagi 3 berapa? 1. 1 kali 8 berapa? Adalah 8. Sehingga 24 dikurang 8 adalah 16. Jadi hasilnya adalah 16/3. Sama dengan 5/1/3 kalau mau dibuat pecahan campuran. Tapi kalau pecahan biasa tetap 16/3 juga boleh. Gitu ya. Oke. Nanti kalian coba kerjakan contoh latihan ya. Ini saya buat contoh yang ketiga ya. Biar makin paham. Integral. Kita ambil yang negatif ya. Nanti ya 0 sampai 2 sama fungsinya kita nggak usah sama 2 ya sama aja ya. Integral 0 sampai 1 deh. Fungsinya x pangkat 5 dx. Itu yang pertama ya. Ikuti rumusnya. Yang keempat misalnya integral -1 sampai 3 x pangkat 2 dx. Nah, kerjakan dengan menggunakan rumus integral.
Coba ya nanti dikerjakan ya latihan-latihannya ya sebagai persiapan untuk UAS kita. Oke, boleh catat dulu sebentar. Sudah ya. Oke, ini boleh di screenshot atau di foto atau dicatat ya. Jadi kerjakan rumusnya itu, kerjakan cara penyelesaian itu sesuai dengan rumus integral ya. Oke, kemudian kita ke berikutnya. Di sini ada sifat-sifat integral tertentu. Katanya kalau misalnya integral nomor satu A sampai A, fx dx. Artinya apa? Batas bawahnya A, batas atasnya juga A. Jadi kalau kita punya fungsi yang batas bawah dan batas atasnya sama, hasilnya nol. Kenapa? Karena kita mengurangkan dengan nilai yang sama. Jadi nanti hasilnya apa? FA, ya Allah. Maaf ya dek tulisannya. Jadi nanti hasilnya itu adalah FA dikurang FA. Maka kan sama kurang sama hasilnya nol. Ya senilai dikurang senilai hasilnya nol. Yang kedua integral A sampai B fx dx maka bisa negatif tengok. Tapi dibalik yang tadinya A-nya di bawah, sekarang A-nya di atas, B-nya di atas, B-nya di bawah. Udah. Yang ketiga, integral A sampai B C fx dx. Perhatikan tadi kan C itu konstantanya bisa di luar ya. Jadi kalau sebelah kiri ini kan agak ribet. Kalikan konstanta dengan fungsinya. Sementara kalau yang di kanan kita bisa ubah. C-nya dulu kita buka, baru fx-nya. Yang keempat, fx tambah gx. Berarti tambahkan dulu, kita buka masing-masing. Ya, kalau di sini kan dia langsung ditambah fungsinya. Itu kan akan lebih payah. Kenapa? Kalau misalnya fungsinya kecil, kalau fungsinya besar kan akan semakin membesar memperbesar hasil. Kalau semakin memperbesar hasil, kemungkinan hasil integralnya juga lebih besar. Nah, maka cara cara gampangnya itu kita buka kiri kita buka fx, kanan kita buka gx. Ya, ini sama A sampai C, C sampai B. Jadi C-nya di sini sama di sini. Maka batas bawahnya jadi A, batas atasnya jadi B. Langsung disimpulkan seperti ini. Gitu ya, inilah sifat-sifat integral. Jadi nanti kalau kalian punya waktu yang lapang, kalian boleh buktikan contoh ini. Misalnya kalian ambil nomor satu, integral satu sampai satu x dx. Maka pasti hasilnya nol. Kenapa? Batas bawah dan batas atasnya sama. Oke. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Ini dia, ini latihan-latihannya. Jadi ini latihan-latihan yang boleh kalian kerjakan. Contoh nomor satu, kita lihat ya. Ini nomor satu ini kan X pangkat 5 kurang satu per X pangkat 3. Jadi hasil integralnya itu bisa menjadi min satu sampai 3. Ini udah X pangkat 5 nih tetap. Nah, satu per X pangkat 3 itu kan bisa kita ubah. Jadi X pangkat minus 3. Kenapa? Dalam eksponen X pangkat minus N sama dengan satu per X pangkat N. Jadi yang tadinya dia di bawah ini pecahan, kan seolah-olah pecahan itu kayaknya lebih payah atau lebih ribet ya. Dia bisa jadi bentuk-bentuk seperti ini. Sama dx. Jadi cara mengintegralnya gimana, Bu? Lihat, apakah X pangkat 5 bisa langsung dikurang dengan X pangkat 3? Tidak bisa. Kenapa? Pangkat eksponennya berbeda. Kalau pangkatnya berbeda, maka cara pengintegralkannya satu-satu. Jadi integralkan dulu si X pangkat 5, baru integralkan dulu si X pangkat 3. Ini satu dulu integral, baru nanti ini. Ya, sama kayak contoh yang sebelumnya tadi. Contoh yang sebelum-sebelumnya tadi nih. Nih, ini kan juga gitu kan diintegralkan masing-masing. 4 hasil integralnya adalah 4x. X kuadrat hasilnya sepertiga X pangkat 3. Jadi diintegralkan masing-masing. X kuadrat hasil integralnya sepertiga X pangkat 3. 3 hasil integralnya 3x. Ya, jadi kalau tidak bisa digunakan, tidak bisa dijumlahkan secara langsung fungsi secara aljabar, maka dia harus dipisahkan. Itu ya. Oke, next. Ini ada latihannya nanti kalian boleh kerjakan. Kalau misalnya ada yang nggak tahu boleh bertanya gitu ya. Ini nomor 2 trigonometri boleh dikerjakan. Ini juga boleh. Nomor 4 nomor 5. Ya, tapi yang paling pertama coba nomor satu dulu. Ya, coba nomor satu dulu cari berapa, kemudian sama nomor 4. Karena ini yang lebih jabar. Sementara kan trigonometri kita belum masuk ya. Tapi prinsipnya sama sih sama yang kayak minggu lalu. Minggu lalu kan juga ada rumus untuk trigonometri ya. Jadi coba dikerjakan nomor satu dan nomor 4 dulu. Ya, coret-coret dulu ya. Oke, jadi materinya nih hari ini agak sedikit karena tinggal lanjutan dari materi yang sebelumnya gitu ya. Jadi sampai sini pertemuan ke-14 kita. Jadi insya Allah nanti minggu depan pertemuan ke-15 kita.
Satu topik lagi mengenai integral. Jadi aplikasi integral yang digunakan untuk menghitung luas benda. Kalau tadi kan di bawah kurva ya. Kalau misalnya minggu depan kita menghitung luas bidang antara kurva dengan garis. Ya, jadi kita mau lihat perpotongan antara kurva dengan garis. Oke? Nanti kalau misalnya yang bertanya silahkan tanya di kolom komentar. Nah, kemudian nanti insya Allah akan saya jawab di kolom komentar. Sampai sini pertemuan ke-14 kita. Terima kasih adik-adik semua atas partisipasinya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.